Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Hartati SPD. Saya guru SD Negeri 2 Kemiling Permai, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Saya juga sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Baiklah, kali ini saya akan mempraktikkan pembelajaran IPAS dengan materi Gaya dan Gerak untuk kelas 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Tadi udah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa, dan kali ini Ibu minta tolong dengan Airida selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan, Nak. Duduk siap. Siap. Foto dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kalian di dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari yaitu gaya dan gerak, ya. Apa itu gaya dan apa pengaruhnya gaya terhadap benda-benda di sekitar kita, nanti akan dijelaskan satu persatu, ya. Oke, untuk kita supaya lebih semangat lagi belajarnya, Ibu ingin anak-anak tepuk pelima dulu. 1, 2, 3, tepuk pelima. Masya Allah, semangat betul, ini suka sekali. Baik ya, dalam pembelajaran tentang gaya dan gerak, terlebih dahulu Ibu akan jelaskan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran ini itu apa aja, ya. Yang pertama, kompetensi dasarnya kita ambil dua, ya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi macam-macam gaya yang terdiri dari gaya otot, gaya tegas, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Indikatornya yaitu menjelaskan pengertian gaya dan gerak. Selanjutnya menjelaskan macam-macam gaya. Dan kompetensi dasar yang kedua yaitu mendemonstrasikan tentang manfaat dan gaya dalam kehidupan sehari-hari, terutama yaitu gaya otot, gaya tegas, gaya gesek, dan gaya magnet, gravitasi, dan gaya listrik. Baik, indikatornya yaitu nanti anak-anak akan mencoba mengadakan percobaan tentang bagaimana gaya otot, gaya tegas itu diterapkan dalam benda-benda yang ada di sekitar kita di dalam kelas ini, dan membuat percobaan mengubah benda menjadi bentuk yang baru. Baik anak-anakku, di sini sebelum kita belajar, kita akan tahu dulu tujuan pembelajaran itu apa. Kita mau belajar apa hari ini, tujuannya untuk apa? Kayak kita kalau selanjutnya menyebutkan gaya itu apa saja dan membuktikan hubungan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, gaya dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita pasti pernah mengalami menyenggol benda. Ibu akan goyang nyenggol meja, mejanya gerak. Nah,
Ibu akan tendang bola. Bolanya mengguling, menggelinding. Itu adalah salah satu contoh dari gaya. Kita ngangkat benda, itu adalah salah satu contoh juga dari gaya. Jadi gaya adalah interaksi benda dalam bentuk tarikan dan dorongan. Jadi kalau kita menarik benda, ya, mengangkat benda dan mendorong benda, itu adalah salah satu dari gaya. Nah, selanjutnya, gaya itu ada berapa aja? Nah, nanti gua akan tanya dengan anak-anak ibu. Gaya itu ada apa aja? Ya, yang pertama tadi udah bisik-bisik tadi ya. Apa aja coba? Satu, gaya otot. Kedua, gaya apa nak? Gesek. Gaya apa lagi? Pinter-pinter ya. Terus? Gaya gravitasi. Gaya apa lagi? Gaya magnet. Mau tahu nggak? Kita main gaya itu kita nanti buat apa? Buat apa, mau nggak? Oh ya, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita akan membuat satu karya dari pengaruh gaya dari benda. Baik anak-anak sekarang kita akan bahas terlebih dahulu yaitu gaya otot. Nah, apa katanya gaya otot itu nak? Oke, jelas tuh ya. Gaya otot itu gaya yang dihasilkan dari otot tubuh manusia dan hewan, ya. Kita pengaruhi terhadap benda. Gimana? Ada otot nggak sih anak-anak ibu nih? Ini ada otot nggak? Ada ya. Kalau nggak ada otot gimana? Lemes, ya. Baik, di situ gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan oleh manusia. Inilah salah satu contoh dari gaya otot. Yang digunakan adalah tangannya, menggunakan otot tangannya untuk mengangkat batu. Berat nggak itu? Lumayan ya. Iya, kalau nggak makan kita nggak kuat makan itu. Nah di sini ada kakak-kakak dan abang-abang juga di situ. Dia lagi ngapain gitu ya? Lagi mendorong, ya mendorong kardus, kayaknya berat ya. Dan mendorong meja. Menggunakan apa? Tangan saja kah? Kaki ya, gak berat deh kalau kakinya gantung ya. Jadi tangan kakinya boleh digunakan untuk ototnya ya. Selanjutnya, nah anak-anak pasti suka sekarang lagi musim kan? Main bola dan main bulu tangkis. Bisa? Iya, bagus ya. Dan tangan ketika dia bermain bola dan bermain bulu tangkis. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan lagi yaitu gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang bekerja akibat sentuhan dua permukaan benda. Nah, contohnya apa sih? Nah, tuh, coba anak-anak analisa deh. Diperhatikan orang itu lagi ngapain? Gaya gesek, di situ dia gesekan antara apa? Kaki dan jalan. Pinter ya. Mereka sudah mulai paham. Ya, kaki dan jalan. Permukaan sepatunya dengan permukaan jalan. Itu adalah salah satu contoh dari gaya gesek. Nantinya tadi baru dua ya. Tadi apa aja nak? Gaya otot dan gesek. Sekarang yang keberapa? Dapat 3 kan? Ya, yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya tarik yang disebabkan oleh pegas. Dari gaya pegas dan di sini gua ambil contohnya gaya pegas itu. Nah, itu ada gambar orang lagi memanah. Kalau bermain panah, gimana sih kerjaan panah itu? Ya, yang meluncur apa? Anak panahnya. Kalau dia sasarannya umpamanya jam itu
Kalau dia nariknya lemes, ngapeng nggak? Nah, berarti harus ada tenaganya kan. Jadi karetnya, pegasnya harus kuat. Nah, kalau putus dia akan meluncur. Tarik, dia akan meluncur. Anak panah itu akan meluncur dan menancap ke sasaran bila tekanannya, tarikannya kuat. Kalau dia nariknya lembek ya nggak akan sampai ke jam ini. Dia akan sampai ke bawah aja ya. Nah, itu adalah salah satu tadi gaya pegas. Sebelum kita mendengarkan video, kita bermain dulu ya. Tentang Marina itu kenal nggak? Kita akan bernyanyi tentang Mbak Marina. Ya, siap ya? Konsentrasi. Marina menari di atas menara, di atas Marina menari di atas menara, di atas menara Marina menari. Berarti fokus ini. Ayo kita dengarkan videonya ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengidentifikasi bagian terlibat dalam aktivitas sehari-hari untuk memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu gaya? Gaya dapat didefinisikan sebagai interaksi pada suatu benda dalam bentuk dorongan maupun tarikan. Suatu gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak, mengubah arah gerak benda, dan mengubah bentuk benda. Perhatikan aktivitas di bawah ini. Ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dapat menggerakkan atau memindahkan otot kaki dan otot-otot tubuh berkontraksi secara bergantian untuk menghasilkan gerakan. Saat mendorong, otot-otot lengan dan bahu berkontraksi untuk mendorong benda tersebut. Saat menyapu atau mengetuk lantai, otot-ototnya, punggung dan kaki berkontraksi untuk mendorong kebersihan tersebut ke depan dan ke belakang. Saat mengangkat beban, otot-otot lengan berkontraksi untuk mengangkat dan mengendalikan beban tersebut. Teknologi. Contoh-contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Saat menggunakan sandal atau sepatu olahraga dengan sol karet, gaya gesek antara sol dan permukaan tanah memungkinkan kita dapat menjaga keseimbangan saat berjalan atau berlari. Menggunakan rem sepeda, saat mengerem sepeda, akan terjadi gaya gesek antara komponen rem dan cakram untuk mempermudah pemuatan dan pembongkaran barang. Saat mendorong benda, terdapat gaya gesek yang bekerja sebagai gaya tindakan lawan terhadap arah gerakan benda tersebut. Gaya gesek ini adalah hasil dari interaksi antara permukaan benda yang didorong dan benda itu sendiri. Pada mobil, saat menggunakan rem, terjadi gaya gesek antara Iya, itu sudah selesai ya videonya. Dan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Banyak sekali. Ya, bagus. Ibu akan cari. Ibu akan cari siapa dulu ya. Coba siapa yang bertanya? Ada semua, oke. Dari yang terdepan dulu yang cantik ini. Ya, gimana? Nah, apa sih pertanyaannya? Kalau digerakkan dengan mesin, apakah itu termasuk gaya? Wah, beda jauh ya. Tadi namanya siapa? Namanya siapa? Lupa kan? Yang Bu? Ya, itu udah kenal lah Johanna. Tapi kan dia teman-temannya tahu. Oh iya, katanya. Baik, kata Johanna tadi, kalau mobil dan motor bergerak dengan mesin, apakah itu termasuk dengan gaya? Nah, di dalam video tadi ada kan ya? Nah, itu kira-kira termasuk bukan sama gaya? Oh, yang bergerak, yang menggerakkan apa?
Mesin. Nah, nanti itu termasuk dengan gaya dan anak-anak nanti akan tahu gaya mempengaruhi. Oh, yang jauh dulu nih, jauh ya. Ketiga, ketika kita bermain HP, apakah itu termasuk gaya? Iya, aduh, luar biasa. Sampai ke main HP berarti pemikirannya kritis ya. Udah ke level tinggi ya. Oke, masuk benar kurikulum merdekanya. Pinter-pinter anak itu ya. Anak-anak Indonesia luar biasa. Oke, tadi katanya Adiba, kalau kita main HP, apakah termasuk dengan gaya HP? Mana ya? Ada HP dipencet-pencet itu yang kerja siapa tuh? Nah, jadi masuk nggak gayanya? Kita melakukan satu tindakan, yaitu melalui otot tangan menggerakkan tutut yang ada di dalam HP, sehingga HP itu akan menghasilkan informasi yang seperti yang kita harapkan. Jadi HP tadi masuk gaya bukan? Masuk. Ibu mau catat. Nanti anak-anak akan edukasi tugas kelompok dan anak-anak akan ibu kasih lembar kerjanya dan di sini ini tulis nama kelompoknya dan kelompok berapa ini. Tulis nama kelompoknya, anggotanya siapa? Jawab di situ. Boleh lihat buku, boleh lihat buku.
Kelompok yang lain perhatikan temannya maju ya. Nggak ada yang sibuk sendiri. Ayo. Nama saya Wangsa, kami dari kelompok 1, anggota adalah Wangsa, Wahyu, Raisa, Tanya. Kami dari kelompok 1 akan memperagakan gaya untuk menggunakan meja dan slang. Gaya Wahyu, gaya otot Raisa, gaya Tanya, slang. Gaya otot mendorong meja, slang. Ya, sekarang siapa yang mau mendorong meja? Wahyu. Kayak apa nak? Kayak apa lagi? Gaya otot. Gaya otot. Yang bergerak apa? Tangan dan kaki. Yang selanjutnya apa? Slang. Siapa yang Raisa. keduanya? Ya, nanti. Ya. Jadi apa? Menjadi buah. Bulat artinya? Mengubah dengan Dari bentuk menjadi bentuk bukan menjadi bulat. Iya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Sekarang Ibu minta kelompok siapa ya? Kelompok Ibu acak deh. Gak mau urut-urut. Kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Kendara. Kami dari kelompok 4. Terdiri dari Adiba, Rai, Haikal. Kami akan memperagakan benda diam menjadi gerak dan benda gerak menjadi diam. Akan diperagakan oleh Rai. Jadi apa? Bolanya akan bergerak jika dibendang. Selanjutnya akan diperagakan oleh Rai dan Haikal. Ini ngapain? Benda gerak menjadi diam. Jadi bolanya akan diam jika ditangkap. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga dan 4 yaitu menjadi nyimaknya. Dia ngapain katanya? Ayo tadi kelompok 4 ngapain? Benda dia menjadi bergerak karena ditendang. Benda bergerak menjadi diam karena ditangkap. Ada pemrosesan yaitu menangkap bola, sehingga ketika bola itu sudah dilemparkan dia akan berhenti karena ditangkap. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya yaitu kelompok 2. Saya Yohana, dengan kelompok saya yaitu Yakin. Kami akan memperagakan gaya otot membuka dan menutup pintu. Membuka, selanjutnya menutup pintu. Gaya otot. Selanjutnya gaya gesek mengguling benda di medan ini. Apa yang terjadi sama bendanya? Bendanya ngapain? Bendanya mengguling dari badan.
Bergerak. Lebih cepat. Demikian dari kelompok kami. Selamat siang. Coba perhatikan tadi hasil dari peragaan yang ditampilkan oleh kelompok 2. Itu ada yang beda loh. Nah, ibu akan ulas ya. Di sini tadi ada benda penghapus, kemudian diletakkan di medan apa ini? Medan miring, dia bergerak. Nah, agak lambat. Kita pikir, lihat-lihat. Nah, oke. Dia meluncur ke bawah. Kalau medan miringnya licin, kira-kira benda ini akan lambat apa cepat turunnya? Nah, ini adalah di sininya banyak batu-batu. Kira-kira penghapus ini bisa jalan ke bawah kan? Nah, dia akan lambat ya. Jadi ini bisa membantu kegiatan kita. Contohnya, kalau kita mau menggulingkan benda yang berat yang nggak mungkin kita pikul, itu kita bisa menggunakan medan miring untuk membantu aktivitas kita menurunkan benda ke bawah. Hebat untuk konsentrasinya dan semangatnya untuk terus belajar. Dan selanjutnya nanti tugas LKPD-nya kita kumpulkan ya. Ya, baik, tadi sudah mempelajari banyak hal tentang gaya dan gerak dan pengaruhnya terhadap benda. Baiklah, alhamdulillah anak-anak pada kegiatan hari ini kita sudah selesai pembelajarannya, dan tadi kita sudah belajar tentang gaya dan gerak serta pengaruhnya terhadap benda di sekitar kita, dan manfaat gaya dan gerak untuk kebutuhan manusia itu ternyata banyak, bukan? Baik ya, hari ini kita selesaikan dulu pembelajaran ini, dan sebelum kita tutup kita akan melanjutkan minggu depan tentang materi-materi yang lain. Dan marilah kita bersama-sama menutup kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dan silakan Ali Ridho untuk memimpin doa setelah belajar.